Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jalan Gaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin sedikit bertukar pendapat ini sahabatku. Sekali lagi video ini sifatnya hanya bertukar pendapat atau bertukar cara saja sahabatku. Nanti kalau sampean cocok monggo dipraktekkan, kalau tidak ya namanya juga pertukaran cara sahabatku. Sebelum lebih lanjut, buat sampean yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Sekiranya video ini bermanfaat, monggo di share kepada yang lainnya sahabatku. Lanjut kepada videonya sahabatku. Kita sebagai petani kopi, mungkin sampean ya juga termasuk saya, itu sering melihat beberapa sahabat petani yang melakukan potong pucuk sahabatku. Nah, ini potong pucuk yang seperti ini, atau yang barusan saya lakukan yang seperti ini, dan juga yang seperti ini sahabatku. Menurut saya sahabatku, pemotongan pucuk atau potong pucuk itu ada tujuannya sahabatku. Kalau menurut saya, potong pucuk yang seperti ini salah satu tujuannya biasanya itu kan agar BO yang kita simpan seperti ini lebih cepat pembesarannya. Jadi kalau yang dari sini kita potong, biasanya ini akan lebih cepat besar sahabatku. Nah, pendapat yang seperti itu saya juga setuju sahabatku, karena kehidupan yang ke arah sini itu kan kita hentikan, mau nggak mau nutrisi akan kembali ke arah sini sahabatku. Nah, ini cuma ada di beberapa sahabat itu yang melakukan pemotongan pucuk seperti ini, yang menurut saya itu kurang cocok sahabatku. Tapi kalau sampean cocok dengan cara yang dilakukan oleh beberapa petani kopi yang lain ya monggo. Tapi kalau pendapat saya secara pribadi itu saya kurang cocok. Saya pernah melihat beberapa atau adalah sahabat tani yang melakukan potong pucuk yang seperti ini, itu dengan cara yang seperti ini sahabatku. Ini ada satu ranting akan saya habiskan untuk contoh dari video yang pernah saya lihat. Jadi yang pertama di sini dipotong seperti ini, dan yang sini juga dipotong habis seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ranting itu sisanya tinggal yang seperti ini sahabatku. Nah, ini menurut sampean, apa memang sebaiknya cara potong pucuk itu yang seperti ini atau yang bagaimana sahabatku? Nah, ini saya ungkapkan alasan saya kenapa saya nggak cocok sahabatku. Jujur kalau saya secara pribadi potong pucuk dengan cara yang seperti ini, saking tidak cocoknya sahabatku. Kenapa saya berpendapat kok tidak cocok dengan cara potong pucuk yang seperti ini dengan menghabiskan semua daun? Karena ini buahnya itu sahabatku, buah kopi ini masih membutuhkan nutrisi, dan sebagaimana kita ketahui kan daun itu sebagai tempat masaknya tumbuhan. Kalau daunnya kita habisin seperti ini, ya sampai nangan-nangan sendiri sahabatku. Saya jujur saya sering melakukan potong pucuk sahabatku, tapi tujuan saya yang pertama, saya ingin memperbesar BO yang ini.
atau BO yang dipelihara ini supaya lebih cepat besar, sahabatku. Dan yang selanjutnya saya melakukan potong pucuk itu ketika memang ranting ini sudah tidak akan saya lanjutkan di B selanjutnya, sahabatku. Kalau ini kan B2 dan tidak akan saya lanjutkan ke B3 nya karena saya mau mengganti dengan yang ini. Nah, ini saya potong, tapi saya tidak menghabiskan daunnya, sahabatku. Nah, seperti ini. Nah, ini cara yang saya bagikan ini, monggo kalau sampai cocoknya monggo dipraktekkan, kalau tidak apa-apa, sahabatku. Kalau mau potong pucuk ya sewajarnya saja yang seperti ini, sahabatku, atau yang seperti ini. Ini saya potong karena saya memang tidak menginginkan ini lanjut, sahabatku, karena ini sudah B banyak. Kalau dari dalam sono sudah B banyak, dan ini target saya setelah panen nanti akan saya pangkas. Tapi sebelum ini saya pangkas, ini tidak akan saya habiskan, sahabatku. Saya tidak menghabiskan daun-daunnya, sahabatku. Kalau cuma sekedar daun yang di sini yang dikurangi, monggo, tidak masalah. Saya juga sering melakukan hal yang seperti itu. Tapi kalau sampai digundulin yang seperti ini, nah, digundulin yang seperti ini saya saking tidak setujunya. Alasannya ya monggo sampai angan-angan sendiri, kira-kira kalau batang kopi itu bentuknya yang seperti ini, digunduli seperti ini biji ini akan optimal atau tidak, sahabatku. Yang selanjutnya, sahabatku, kalau sampean mau melakukan potong pucuk, misalnya ini tidak akan kita lanjutkan dan kita potong pucuk di sini. Tunggu sampai ini agak besar, sahabatku. Tunggu buah ini sampai agak besar. Jangan masih mata yuyu sampean potong. Itu saya juga nggak cocok seperti itu. Saya melakukan pemotongan yang seperti ini buah ini sudah dalam keadaan besar, sahabatku. Sudah di atas buah degan, itu baru saya lakukan pemotongan, sahabatku. Jadi intinya kalau mau melakukan potong pucuk itu jangan asal-asalan, sahabatku. Ada tujuan tertentu yang ingin kita capai, sahabatku. Jadi menurut saya, kalau seandainya sampean nonton video YouTube, pandai-pandailah sampean mencerna atau mempelajari video yang sampean tonton. Karena YouTuber itu gini, sahabatku, petani kopi yang nyambi konten itu ada dua hal. Ada ilmu serius yang dibagikan, juga ada ilmu yang hanya sekedar konten, sahabatku. Karena YouTuber itu kalau sudah banyak views, itu biasanya dia akan memikirkan video apa yang akan dibagikan. Saya juga jujur, di video saya itu ada video-video yang sifatnya hanya memang sekedar kebutuhan konten, bukan kebutuhan sharing berbagi ilmu pertanian, sahabatku. Jadi intinya kalau sampai nonton video YouTube itu ya sembari sampean pelajari, sampean cerna apakah ini ilmu serius yang dibagikan atau hanya sekedar kebutuhan konten, sahabatku. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.